ingin bersamamu. Selalu. Dini dan Randy sedang menjemur pakaian berdua di halaman samping rumah nenek. Randy membantu istrinya yang masih dalam proses pemulihan setelah keguguran. Karena Randy tak mau Dini jatuh sakit. Usai menjemur pakaian, keduanya duduk di bel di bawah pohon mangga, tempat biasa Dini nongkrong sambil menikmati angin siang. Randy berbaring, meletakkan kepalanya di pangkuan Dini. Din, maafin gue ya. Gue gak bisa jadi suami yang bertanggung jawab. Gue udah biarin lu menderita sendirian, sampai kehilangan anak kita. Maafin gue karena gue gak guna. Randy meminta maaf. Merasa dirinya tak berguna ketika Dini terpuruk. Kakak ngomong apa? Justru kakak berguna banget buat aku. Buktinya sejak kakak datang, aku jadi ceria lagi. Dini mengelus kepala Randy. Dini, jangan pernah tinggalin gue lagi ya. Gue mohon, saat lo pergi, gue ngerasa kehilangan harapan buat hidup. Pinta Randy. Aku gak akan pernah ninggalin kakak kalau kakak yang minta. Maafin aku juga yang terlalu labil. Belum bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dini menyadari kesalahannya yang membuat masalah dalam hubungan mereka itu. Dini merasa dirinya masih sangat labil. Belum bisa mencerna apapun dengan baik. Layaknya orang dewasa, Dini ingin siapapun dapat mengerti keadaannya itu. Lo tahu, gue bahagia banget bisa bersama lagi. Sejak lo gak ada, gue ngerasa hampa. Setiap bayangan lo mampir di ingatan gue. Gue selalu ngerasa sedih. Gue sempat berpikir, kalau kita gak akan pernah bersama lagi, Din. Gue hampir gila. Randy mencurahkan isi hatinya. Itu tandanya kakak bucin sama aku. Hehehe. Canda Dini. Serius, itu memang benar, Din. Gue gak bisa bohongi perasaan gue lagi. Cinta gue sama lo memang udah hampir setengah mati, atau mungkin sampai mati. Jawab Randy sungguh-sungguh. Dini tersenyum bahagia. Ungkapan Randy membuat hatinya terasa dipenuhi dengan bunga-bunga cinta. Apa kita bisa punya anak lagi? Tanya Dini. Kenapa enggak? Gue bakal hamili lo nanti. Asal siap aja gue kerjain tiap hari. Canda Randy nakal. Dini dan Randy tertawa ringan. Randy terkadang akan selalu bersikap nakal di waktu-waktu tertentu. Sap Randy, HP-nya bunyi terus nih. Nenek memanggil Randy dari bel rumah, membawa ponsel Randy di tangannya. Randy segera menghampiri nenek dan mengambil ponselnya. Makasih Nek, ucap Randy sopan. Ya, sami-sami Sap, jawab nenek, yang langsung berlalu masuk kembali ke rumah. Randy mendapatkan telepon dari mamanya. Meski agak ragu untuk menerimanya, tetapi Randy juga tak bisa membiarkan orang tuanya menghubungi dia tanpa jawaban. Halo, assalamualaikum Mah, sapa Randy. Waalaikumsalam Randy, suara Bu Jemila terdengar lembut dan tenang. Apa kabar Nak? Apa Dini juga sudah sehat? Bu Jemila menanyakan kabar keduanya. Alhamdulillah kami baik Mah. Dini juga udah baik kan? Jawab Randy. Alhamdulillah, syukurlah. Balas Bu Jemila lega. Maaf ya, semalam kami datang dan membuat kekacauan. Tetapi Mama sekarang merasa lega, karena Papa kamu sudah luluh hatinya. Papa kamu berjanji gak akan pernah berusaha memisahkan kalian lagi. Jadi kamu sama Dini bisa terus bersama. Bu Jemila menuturkan kejadian semalam. Iya, Nenek juga tadi udah cerita Mah. Randy senang kalau Papa gak melarang kami lagi. Randy berterima kasih sekali. Randy berterima kasih untuk kebaikan papanya itu. Iya, Mama pun gak menyangka kalau Papa kamu bisa berubah begitu cepat. Saat melihat kamu dan Dini tidur bersama, sepertinya Papa kamu gak tega juga kalau melihat kamu dan Dini berpisah. Karena Mama yakin kalau Papa kamu sudah bisa memprediksi bagaimana kondisi kamu jika sampai kamu dan Dini dipisahkan. Tutur Bu Jemila. Randy minta maaf ya Mah, karena kenekatan Randy, Mama pasti dimarahi sama Papa. Randy benar-benar minta maaf. Randy meminta maaf karena saat itu memaksa untuk pergi. Dia yakin sekali jika mamanya itu dimarahi oleh papanya. Sudahlah, gak apa-apa. Lagian kamu tahu sendiri bagaimana sikap papa kamu sama Mama. Semarah apapun dia gak akan pernah melakukan hal yang buruk sama Mama. Paling cuma marah-marah sebentar, nanti juga luluh lagi. Bu Jemila tak merasa terancam oleh suaminya. Pak Yohan memang berwatak keras. Tetapi jika pada istrinya, dia sangat sayang. Jika marah pasti hanya marah sebentar, lalu pergi menenangkan diri dan pulang dengan emosi yang stabil. Iya,
Soalnya papa kan cinta banget sama mama. Wajar sih kayak gitu. Papa mah kalau sama mama suka tiba-tiba ngalah. Randy tahu sekali bagaimana cinta papanya pada mamanya. Hahaha, kamu tahu saja deh, Bu Jemila tertawa menanggapi celotehan anaknya. Oh iya, kapan kalian pulang? Papa sengaja menyimpan mobilnya supaya kalian bisa pulang nantinya. Gak usah naik kendaraan umum. Tanya Bu Jemila. Belum tahu mah. Kondisi Dini belum sehat betul. Randy gak bisa bawa dia pulang cepat. Dia harus sembuh total dulu. Jawab Randy sambil menoleh ke arah istrinya yang sedang bermain dengan kucing kampung milik tetangga. Oh, ya sudah gak apa-apa. Kalian boleh betah-betah di sana. Kapanpun kalian mau pulang, pintu rumah ini selalu terbuka. Bu Jemila tak melarang. Iya mah, makasih banyak, ucap Randy. Sama-sama nah, jangan lupa kabari mama terus ya, biar mama gak kangen sama kamu, pinta Bu Jemila. Siap mah, jawab Randy. Salam buat Dini ya, semoga dia cepat sembuh dan memaafkan mama. Jangan pernah ragu untuk pulang. Mama akan selalu menerima kalian, pesan Bu Jemila. Baik mah, balas Randy. Teleponnya terputus. Randy kembali duduk bersama Dini. Siapa? Tanya Dini. Mama, jawab Randy. Oh, tanggapan Dini. Lo masih marah sama mama? Tanya Randy. Enggak kok, aku gak marah sama mama. Sejak awal aku gak benci atau marah sama beliau. Aku cuma kecewa aja kak, jawab Dini serius. Maafin sikap mama waktu itu ya. Gue harap lo gak berpikir kalau mama benci sama lo. Randy meminta maaf atas nama ibunya. Lupain aja kak, jangan bahas itu lagi. Aku maunya kita sekarang seperti ini terus, gak ada konflik serius lagi. Aku maunya kakak tetap bersamaku seperti ini, selamanya. Dini menggenggam tangan Randy, seakan tak mau berpisah lagi. Gue juga maunya kayak gini terus. Cuma ini yang bikin gue bahagia, balas Randy, bibirnya mengukir senyum. Dini dan Randy merasa seperti pengantin baru, mesra dan romantis. Dini tak menginginkan banyak hal dalam hidupnya, hanya ingin bisa terus bersama Randy selamanya, bahagia dan penuh cinta. Arif datang ke rumah nenek, membawa sayuran segar yang baru dipetik dari ladang miliknya, sekalian untuk menengok keadaan Dini. Kebetulan sekali Randy sedang duduk sendirian di bel. Assalamualaikum, ucap Arif sopan. Waalaikumsalam, jawab Randy. Arif tersenyum ramah pada Randy, tapi Randy yang memang agak sedikit kaku jika bertemu dengan orang baru itu, hanya mengulas senyum simpul. Randy terkesan tak ramah, tetapi sejujurnya bukan karena Randy tak ramah, melainkan memang Randy bersifat dingin, sehingga sulit untuk bisa akrab dengan orang-orang baru. Jangankan pada Arif, pada nenek dan kakek saja Randy jarang tersenyum. Arif mengantarkan sayurannya dulu ke dapur, agar dimasak oleh Dini, lalu kembali ke depan. Lagi apa? Tanya Arif berbasa basi. Enggak ada, cuma nongkrong aja, jawab Randy berusaha ramah. Enak ya, sore-sore begini nongkrong di sini. Arif duduk di dekat Randy. Iya, soalnya kalau di kota, gue nggak bisa kayak gini, jawab Randy. Di kota pasti lebih indah ya pemandangannya, ucap Arif. Justru di sini lebih indah, udaranya masih segar, belum terlalu tercemar. Kalau di kota udah tercemar dengan asap kendaraan dan sebagainya, tutur Randy. Teh baru lulus sekolah? Tanya Arif. Arif ingin bisa mengenal Randy lebih dekat, untuk mencari tahu seberapa baik Randy. Iya, baru lulus, rencananya mau kuliah, tapi sambil nunggu, gue kerja dulu di kantor papa, buat ngisi waktu luang, jawab Randy mulai suka berbicara dengan Arif. Enak atuh ya, kerja kantoran mah gajinya besar. Seperti itulah yang Arif ketahui. Ya, besar sih, tapi kerja pakai otak malah lebih capek menurut gue, soalnya gak ada obatnya. Tanggapan Randy berbeda dengan Arif. Iya sih, gak ada pekerjaan yang mudah di dunia ini, timpal Arif. Randy menatap Arif dari samping. Semalam dia bertemu dengannya hanya sekejap saja. Tak begitu melihat juga rupanya seperti apa, karena saat itu langit sudah gelap. Di mata Randy, Arif ini cukup tampan. Tubuhnya tinggi sepadan dengannya, namun warna kulit mereka berbeda. Tetapi Arif mempunyai pesona tersendiri. Randy pun menjadi ragu jika Dini tak menyukainya.
Lo umur berapa? Tanya Randy. Saya mah umur 20 tahun, jawab Arif. Berarti lebih tua dari gue ya dikit. Harusnya lo gak usah panggil gue panggil Randy aja. Randy menjadi sungkan jika dipanggil oleh Arif yang usianya lebih tua darinya. Ah, gak apa-apa. Sebutan itu kan cuma sebutan biasa. Sebagai tanda saya menghormati suami Dini. Timpal Arif. Udah nikah? Tanya Randy. Hahaha, nikah? Saya belum kepikiran soal itu, masih suka sendiri. Arif tertawa pelan. Biasanya kan kalau di kampung itu, anak-anak seusia kita udah nikah. Jadinya hal yang wajar, beda sama di kota. Nikah muda yang dituding hamil duluan. Tutur Randy. Iya, memang sih, di sini juga kebanyakan seumuran saya udah nikah, tapi masih banyak yang jomblo juga, tergantung keinginan masing-masing. Arif salah satunya. Setiap tempat itu beda-beda adat kebiasaannya. Tapi ya itu, beda-beda juga manusianya. Timpal Randy. Randy dan Arif terlihat akrab sekarang. Mereka mengobrol bak teman yang sudah lama saling kenal. Randy senang berbicara dengannya. Selain tutur kata Arif yang sopan dan santun, Arif juga bisa menciptakan suasana hangat dalam obrolan mereka. Makan dulu yuk. Dini tiba-tiba datang dari arah dalam dan mengajak keduanya makan bersama. Yuk Rif, makan bareng. Ajak Randy dengan menarik tangan Arif untuk ikut masuk bersama. Ah, enggak usah. Saya mau pulang aja. Mau kasih makan domba. Arif menolak halus. Ayolah, enggak usah sungkan gitu. Kita keluarga kan? Randy sudah menganggapnya sebagai saudara. Mendengar kata saudara, Arif seolah terhipnotis. Dia pun mau ikut bersama Randy dan Dini untuk makan bersama. Malamnya, Din, gue mau ke pos ronda ya bareng Arif. Gue mau kenal banyak orang di sini. Randy tiba-tiba saja mau ikut meronda. Yakin? Tanya Dini. Lah, gak yakin apanya? Randy balik bertanya. Yakin kalau kakak bisa berbaur sama mereka. Kakak kan jutek. Dini menjabarkan maksudnya. Kan gue jutek kalau gak kenal Din. Makanya gue pengen gabung sama mereka. Siapa tahu aja gue bisa punya banyak teman di sini. Kilah Randy, tak mau disebut jutek oleh istrinya. Iya deh iya, tapi jangan keluyuran ya. Awas aja kalau mampir di rumah cewek. Pulang-pulang rambutnya aku botakin. Ancam Dini. Jahat banget. Mana bisa gue mampir ke rumah cewek. Nanti digrebek dong. Randy mencium bibir istrinya. Hati-hati ya sayang, ucap Dini. Oke sayang. Randy pergi dari rumah nenek ke rumah Arif. Setelah sebelumnya Dini menunjukkan letak rumah-rumah saudaranya, termasuk rumah Arif. Dini mengantarnya hingga ke depan rumah. Takut suaminya tersesat, Randy berjalan sendiri menyusuri jalan perkampungan yang lebarnya hanya masuk satu mobil itu. Dia menyelempangkan sarung milik kakek di bahunya dan memakai peci usang. Randy tak terlihat seperti anak kota. Dia terlihat sama saja seperti pemuda kampung biasa. Jalanan cukup sepi. Hanya ada beberapa orang di warung kopi yang sedang nongkrong. Permisi, Randy dengan sopan permisi kepada warga yang sedang di warung. Mangga, jawab mereka ramah. Mau kemana, Sat? Tanya salah satu dari mereka. Mau ke rumah Arif, jawab Randy. Iya. So atu mangga, ucap mereka. Iya, permisi. Randy berlalu dari hadapan mereka, melanjutkan perjalanan ke rumah Arif yang jaraknya sudah dekat. Tiba di rumah Arif, Randy mengucapkan salam, lalu menanggil nama Arif. Tak lama kemudian, Arif dan abahnya keluar, menghampiri Randy. Ini teh suaminya Dini, tanya abahnya Arif. Iya, saya Randy, suaminya Dini. Randy suntangan, memperkenalkan diri. Kasep yuk, pantesan yang Dini teh meuni bogo pisan kasap Randy, dah kasep begini. Puji abahnya Arif dengan bahasa Sunda. Randy hanya bengong, tak mengerti apa yang dikatakan abahnya Randy. Jujur saja, Randy tak begitu tahu bahasa Sunda, sehingga jika berbicara dengan orang yang berbahasa Sunda, Randy sering tak konek. Abah bilang ganteng juga, pantesan yang Dini cinta banget, soalnya ganteng banget. Arif tanpa diminta, mengartikan bahasa yang abahnya ucapkan. Itu artinya? Kirain apaan? Gue gak ngerti soalnya. Randy menjadi malu. Maaf ya,
Kalau nggak ngerti bisa tanya saya. Arif siap menjadi penerjemah bagi Randy. Randy tersenyum dan menganggukkan kepala. Randy bersama Abah dan Arif pergi ke pos kamling bersama-sama. Abahnya Arif banyak mengajak Randy bicara, membuat Randy yang pendiam jadi ketularan banyak bicara. Karena tak enak jika tak menanggapi setiap perkataan abahnya Arif. Randy sudah seperti keluarga bagi Abah dan Arif. Mereka menganggap Randy tak seperti orang asing lagi. Meski Randy yang pendiam itu terlihat cuek, tetapi jika sudah kenal, Randy tak secuek yang dipikirkan. Randy mampu berbaur dengan para warga dan pemuda di sana, membuat mereka menyukai pemuda kota itu. Chapter ke-46. Jakarta, 1 minggu kemudian. Randy dan Dini kembali ke Jakarta setelah seminggu berada di Bandung bersama-sama. Randy mengajak Dini pulang agar Dini dan orang tuanya bisa bertemu dan mempererat hubungan mereka kembali. Dini awalnya menolak karena takut sekali bertemu dengan orang tua Randy. Tapi suaminya bilang mereka tak seburuk yang Dini pikir. Dia juga meyakinkan Dini jika kedua orang tuanya merindukan Dini. Akhirnya, Dini mau, dan inilah mereka sekarang, telah berada di depan pintu masuk rumah Randy. Masuk yuk. Randy menggandeng tangan Dini, mengajaknya masuk. Aku takut Kak, Dini mundur perlahan. Takut kenapa? Mereka gak akan jahat kok, gue jamin. Randy meyakinkan. Dini menatap suaminya. Pemuda itu tersenyum. Dini pun menurut. Randy membawa Dini masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucap Randy. Mah, Randy pulang. Teriak Randy, memanggil ibunya. Waalaikumsalam, sahut dari lantai 2. Bu Jemila keluar dari kamarnya dan berlari kecil menuruni tangga. Randy, akhirnya kamu pulang nak. Bu Jemila mendekap putranya. Rindu sekali pada Randy. Apa kabar mama? Tanya Randy. Alhamdulillah mama baik nak, jawab Bu Jemila. Sementara Dini hanya terus berdiri mematung, menundukkan kepala. Bu Jemila melepaskan pelukannya dari Randy, lalu berjalan ke arah Dini. Apa kabar sayang? Tanya Bu Jemila lembut. Dini mengangkat kepalanya, matanya menatap mata mertuanya. Baik mah, jawab Dini. Bu Jemila tersenyum, lalu memeluk Dini. Mama minta maaf ya, gara-gara mama kamu jadi kehilangan bayi kamu. Maaf sekali Dini, mama terlalu egois. Mama gak pernah memikirkan perasaan kamu. Maafkan mama nak. Bu Jemila dengan tulus meminta maaf pada Dini. Dini yang harusnya minta maaf. Dini terlalu labil. Maafkan Dini mah. Dini memang salah. Mertua dan menantu itu berpelukan, saling meminta maaf atas kesalahan masing-masing. Randy lega melihatnya. Randy berharap takkan ada lagi prahara dalam rumah tangganya. Cukup ini yang terakhir. Bu Jemila mengecup kening Dini. Jujur saja dia menyayangi Dini. Kebaikan Dini sudah dirasakannya. Hanya saja saat itu dia seolah kerasukan setan, hingga membuat Dini kecewa. Ayo makan siang, mama sudah masak banyak. Bu Jemila menuntun anak menantunya ke dapur, mengajak mereka makan bersama. Papa kemana? Tanya Randy. Papa kamu ada meeting penting. Jadi sejak pagi sudah pergi. Paling pulang nanti malam katanya. Jelas Bu Jemila. Oh, Randy menanggapi. Kalian nginep di sini ya, supaya bisa ketemu Papa. Papa pasti senang kalian pulang. Pinta Bu Jemila. Randy dan Dini mengangguk. Mereka akan menginap di sana semalam saja. Besok mereka akan pulang ke rumah dan memulai hidup seperti biasa. Usai makan siang, Randy mengajak Dini masuk ke kamarnya. Sedangkan Bu Jemila keluar untuk berbelanja di supermarket. Dini berbaring di kasur, menyandarkan punggungnya di bantal yang ditepuk tinggi. Masih sakit gak? Randy mengelus perut Dini. Udah enggak, cuma aku jadinya kayak haid apa pendarahan gitu. Harus pakai pembalut terus. Jawab Dini. Gue harus puasa dong, keluh Randy. Puasa aja, kan harus terbiasa. Canda Dini. Boleh minta sesuatu? Tanya Randy. Apa? Dini balik bertanya. Lo pakai penghalang dulu ya. Jangan hamil dulu. Jujur aja gue gak mau lo hamil sekarang. Resikonya besar buat lo. Lo juga masih butuh waktu buat menikmati masa remaja lo. Gue gak mau lo kehilangan kesempatan sekali seumur hidup menikmati indahnya masa remaja. Tutur Randy pelan. Randy tak mau Dini salah sangka.
Lo harus lanjut sekolah. Sayang kan cuma setahun lagi. Jangan terhambat lagi. Tambahnya, Randy agak segan meminta itu pada Dini. Tapi menurutnya ini yang terbaik untuk Dini. Aku akan turuti apa yang kakak mau. Kalau memang itu yang terbaik, kenapa enggak? Jawab Dini setuju. Lo setuju? Tanya Randy berbinar. Iya, aku juga mau pacaran dulu sama kakak. Jalan ke sana kemari berdua. Jawab Dini. Syukurlah, gue takut banget lo bakal marah. Gue juga takut lo mikir yang enggak-enggak karena gue minta sesuatu seperti itu. Randy gembira. Permintaannya dikabulkan Dini. Enggak dong, aku yakin itu yang terbaik juga. Aku mau lanjut sekolah. Besok mau mulai masuk lagi. Gak mau ketinggalan pelajaran terlalu jauh. Dini tampak bersemangat. Alhamdulillah, senang gue dengarnya. Randy mencium kening Dini. Dunia Randy kembali cerah rasanya. Siang itu, Dini dan Randy tidur siang bersama. Mereka akan menginap untuk menyelesaikan masalah dengan Pak Yohan yang bagi keduanya masih menggantung karena belum bertemu secara langsung. Malamnya, Randy dan Dini menunggu Pak Yohan di ruang tamu. Jantung mereka berdebar-debar kencang, seakan-akan bertemu dengan orang paling penting. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah Randy. Itu pasti mobil milik Randy yang dipakai oleh papanya selama mobil papanya berada di Bandung. Keduanya semakin deg-degan saja. Bu Jemila pergi keluar menyambut suaminya. Pak Yohan masuk ke dalam rumah. Dilihatnya dua pasangan muda tengah duduk di sofa sambil menundukkan kepala. Pak Yohan menghela nafas dalam, kemudian menghembuskannya. Lalu, berjalan mendekat ke arah Randy dan Dini. Randy dan Dini mengangkat wajah mereka begitu melihat sepatu Pak Yohan berada di depan mereka. Dini dan Randy menghambur memeluk Pak Yohan bersamaan. Papa, maafkan kami, tolong jangan pisahkan kami. Kami saling mencintai. Pinta Randy bersungguh-sungguh. Benar, Pak. Dini sangat mencintai Kak Randy. Tolong jangan pisahkan Dini dengan Kak Randy. Dini menimpali. Pak Yohan menghempas rasa marahnya kepada kedua sejoli itu. Kemudian merangkul keduanya. Papa sayang kalian. Tolong jangan seperti itu lagi ya. Jika ada masalah, maka selesaikan baik-baik. Jangan asal pergi dari rumah. Apalagi sampai mengadu kepada orang tua. Itu malah menimbulkan kesalahpahaman yang membuat masalah semakin rumit. Kalian harus belajar lebih dewasa lagi. Papa juga minta maaf ya. Papa juga egois. Tutur Pak Yohan lembut, mengingatkan keduanya. Iya, Pak. Maafkan Dini yang terlalu labil. Maaf, ucap Dini. Sudahlah, Papa senang kalian kembali. Mari kita mulai kehidupan indah seperti sebelumnya. Jangan ada lagi pertikaian di antara keluarga kita. Papa juga maunya kalian tetap rukun. Maaf karena Papa sempat ngotot ingin memisahkan kalian. Maaf sekali. Pak Yohan menyadari kesalahannya. Meskipun Dini belum sempurna, tapi Dini janji, Dini akan berusaha menjadi istri yang baik buat Kak Randy, Pak. Dini janji. Dini berjanji. Iya, Papa percaya kok. Dini memang istri yang baik. Buktinya Randy bisa bahagia kalau sama kamu. Pak Yohan mengusap punggung keduanya. Randy dan Dini merasa tenang. Masalah yang terjadi sudah usai. Mereka bisa melanjutkan hidup bersama lagi. Mereka bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan beban apapun lagi. Mereka juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan hati gembira.